Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu GJKI Mangguwarjo. Papa, Mama, dan Kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Kita mau masuk ke sekolah minggu ya Kak Andre. Kita mau angkat pujian Kak Andre. Judulnya apa Kak? Kita harus mengucap syukur buat Tuhan karena ya susah ataupun senang, karena di masa-masa pandemi kita nggak boleh menyerah atau putus asa, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap baik buat kita, mau menolong kita. Amin. Amin, amin. Kita angkat pujian bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasih siapa? Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kananda di Sekolah Minggu GJKI Mangguwarjo. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Biar sekolah minggu kita hari ini bisa lancar sesuai rencana Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempertemukan kita kembali Tuhan Yesus, walaupun masih secara online Tuhan Yesus. Berikanlah ibadah sekolah minggu pada hari ini sesuai rencanamu Tuhan Yesus, karena kami semua rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita semua akan memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus di ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa, dan hanya kepadamulah kami serahkan kegiatan sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak,
dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. "Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi.
pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kananda di Sekolah Minggu GJKI Maguwarjo. Nah adik-adik, sekarang Kananda punya tema yang menarik nih buat adik-adik nih. Ada yang tahu? Kananda punya tema yang menarik, yaitu temanya tentang taat kepada Allah. Nah, sebelum Kak Nanda mau berlanjut cerita, Kak Nanda mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang masih inget nggak cerita minggu lalu tuh kita bercerita tentang apa adik-adik? Ada yang masih inget adik-adik? Jadi kita minggu lalu udah cerita tentang kelahiran Musa adik-adik ya. Nah jadi sekarang Kak Nanda mau ngelanjutin dari cerita itu adik-adik. Karena ada kejadian apa aja ya setelah Musa lahir? Nah, sekarang Kak Nanda langsung cerita aja adik-adik ya, yang judulnya 10 tulah. Diambil dari kitab Keluaran 7-13. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tapi Firaun tidak mengabulkannya. Lalu Tuhan menghukum orang Mesir itu, yaitu dengan tulah. Nah, tulah yang pertama, ketika Musa memukulkan tongkat ke air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tulah yang kedua, datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Tulah yang ketiga, muncullah nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang. Tulah yang keempat, datanglah lalat pikat atau lalat penghisap darah yang memenuhi semua rumah orang Mesir. Tulah yang kelima, binatang orang Mesir mati karena terkena sampar atau demam tinggi, kecuali binatang orang Israel. Tulah yang keenam, muncullah barah atau gorok di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Tulah yang ketujuh, turunlah hujan es, membinasakan orang Mesir kecuali orang Israel di tanah Gosyen. Tulah yang kedelapan, datanglah belalang-belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Tulah yang kesembilan, gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tetapi rumah orang Israel ada terang.
tulah yang terakhir adalah tulah yang ke-10. Semua anak sulung atau anak pertama mati baik manusia maupun hewan. Karena takut, Firaun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya, bangsa Israel pun bebas keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Jadi, 10 tulah ya adik-adik ya. Jadi di sini Musa dan Harun mau membebaskan orang Israel dari tanah Mesir adik-adik. Tetapi Firaun ini gak mengizinkannya adik-adik, gak mengabulkannya. Nah, jadi Tuhan marah, Tuhan mau menghukum Raja Firaun ini. Nih, ada yang masih ingat tulahnya apa aja yang 10 tadi? Kan Anda ulangin lagi ya adik-adik ya. Jadi tulah yang pertama adalah air menjadi darah adik-adik. Jadi air di Sungai Nil ini menjadi darah adik-adik. Nah, terus tulah yang kedua. Tulah yang kedua ini adalah kata adik-adik. Jadi kata-kata tuh banyak banget bermunculan dari Sungai Nil adik-adik yang penuh sampai memenuhi istana Firaun adik-adik. Nah, tulah yang ketiga adalah muncullah seekor nyamuk yang sangat banyak lalu hinggap pada orang Mesir. Bisa bayangin nggak adik-adik? Jadi kita satu nyamuk digigit aja udah gatel banget ya adik-adik ya. Apalagi ini adik-adik, nyamuknya baik banget sampai hinggap pada orang Mesir dan binatang. Terus tulah yang keempat, datanglah seekor lalat pikat. Nah, adik-adik tahu lalat? Nah, tapi di sini beda adik-adik sama lalat-lalat yang biasanya kita lihat itu. Karena lalat ini adalah penghisap darah adik-adik. Namanya lalat pikat. Nah, lalat itu memenuhi semua rumah orang Mesir adik-adik. Terus, tulah yang kelima. Tulah yang kelima adalah binatang orang Mesir pada mati adik-adik, kena demam tinggi. Tulah yang keenam, muncullah barah atau borok di tubuh semua orang Mesir dan juga binatang. Nah, jadi borok ini adalah kayak badan kita udah gatel-gatel adik-adik, bentel-bentel banyak banget itu. Satu badan penuh biasanya itu gatel-gatel adik-adik. Terus tulah yang ketujuh adalah turunlah hujan es. Nah, adik-adik tahu hujan? Nah, tapi di sini bukan hujan air yang kayak biasanya kita lihat atau main itu ya adik-adik ya. Di sini adalah hujan es adik-adik. Jadi kayak hujan es itu kayak hujan tapi hujannya es bukan air adik-adik. Itu membinasakan orang Mesir kecuali orang Israel. Nah, tulah yang ke-8 adalah datanglah seekor belalang-belalang adik-adik. Jadi belalang itu banyak banget adik-adik. Sampai penuh banget dan memenuhi tanah Mesir. Jadi tanah Mesir yang begitu luas dipenuhi belalang-belalang adik-adik. Tulah yang ke-9 adalah gelapnya gulita di tanah Mesir. Kecuali rumah orang Israel ada terang. Jadi tanah Mesir atau rumah-rumah orang Mesir ini gelap gulita adik-adik, nggak ada terang sama sekali. Yang cuma ada terang adalah di rumah orang Israel adik-adik. Nah, tulah yang terakhir adalah tulah yang ke-10. Semua anak sulung atau anak yang pertama mati, mau baik manusia maupun hewan. Jadi seorang anak manusia maupun hewan itu akan mati adik-adik. Nah, jadi di sini Kak Anda ambil kesimpulan buat adik-adik adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jangan taat kepada manusia adik-adik. Kita harus taat kepada Tuhan kita ya adik-adik. Kak Anda punya ayat hafalan nih buat adik-adik nih. Yang diambil dari cerita tadi nih. Nah, sebelum kita baca ayat hafalannya, yuk adik-adik kita ambil dulu Alkitabnya yuk. Kalian juga mau ambil Alkitab. Nah, Kalian udah ambil Alkitab nih. Adik-adik udah belum? Udah ya adik-adik ya. Sekarang kita buka Alkitab kita di Kitab Para Rasul pasal 5 ayat 29. Udah ketemu adik-adik? Kalau belum kan Anda tunggu, nggak apa-apa adik-adik. Udah adik-adik?
Kak Anda ulangi sekali lagi ya. Di Kitab Para Rasul pasal 5 ayat 29. Udah ketemu? Nah, yuk kita baca bareng-bareng yuk adik-adik yuk. Kak Anda hitung ya. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita ulangin sekali lagi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, jadi Kak Nanda ambil ayat hafalan dari Kitab Para Rasul pasal 5 ayat 29 ini adalah karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Allah adik-adik, harus taat kepada Tuhan, jangan kepada manusia adik-adik. Seperti cerita tadi adik-adik, cerita tadi yaitu tentang Tuhan menghukum orang Mesir. Dan karena sebelumnya kan Musa mau membebaskan orang Israel. Nah, tetapi Raja Fir'aun yang memimpin semua bangsa orang Mesir tidak mengabulkannya. Nah, lalu Tuhan marah dan menghukum orang Mesir itu. Orang Mesir itu termasuk Raja Fir'aun itu adik-adik. Nah, jadi Raja Fir'aun nggak taat kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan menghukumnya adik-adik. Wah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat ya adik-adik ya. Jangan seperti Raja Fir'aun yang nggak taat kepada Tuhan adik-adik. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Gimana adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru nggak? Ceritanya menarik nggak? Ada yang masih ingat ceritanya tentang apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ceritanya tadi tentang 10 tulah ya adik-adik ya. Nah, jadi di sini kita dan adik-adik sekalian adalah anak-anak Tuhan. Nah, kita semua harus taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jangan seperti Raja Fir'aun yang nggak taat kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan nggak suka. Lalu Tuhan menghukumnya dengan memberikan 10 tulah. Gitu adik-adik. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ya adik-adik ya sekolah minggu pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Mari kita berdoa yuk adik-adik yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mempertemukan kita kembali Tuhan Yesus, dan kami semua telah melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Biarkanlah sekolah minggu pada hari ini menjadi ilmu yang baru untuk kita semua Tuhan Yesus. Ilmu yang kebenaran itu selalu kita terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami semua sebagai
anak-anak Tuhan mau taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah kami semua selalu dilindungi oleh Engkau dan Engkau selalu menemani kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, dan kami semua telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dadah adik-adik. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu GJKI Mangguwarjo minggu depan. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.